Hai, nama gue Tata. Tapi bukan Tata Busana atau Tata Boga. Gue anak pertama dari 3 bersaudara. By the way, kedua adik gue cowok. Dan gue adalah anak cewek satu-satunya. Gue pengen kalian tahu, nyokap gue tuh salah satu nyokap idaman lah. Karena dia orangnya fleksibel. Dan bisa diajak curhat gitu. Jadi gue kalau cerita pasti merasa nyaman. Dan gak akan takut. Kata teman-teman gue sih, nyokap gue call and girl gitu. Soalnya dia selalu ngedukung semua kegiatan positif gue. Bisa dibilang gue anak yang berprestasi. Itu pun berkat support dan doa nyokap gue. Macu mama kek. Ya, tapi lain cerita lagi kalau sama bokap gue. Soalnya dia sosok yang tegas dan keras. Boro-boro akrab. Ngajak salaman aja gue gak berani. Dulu bokap gue gak punya kerjaan tetap. Makanya dia sering banget di rumah. Sedangkan yang kerja tuh cuma nyokap. Sebagai wanita yang mandiri, nyokap kerja di salah satu bank. Dan kebetulan jabatan nyokap bisa lah untuk mencukupi kebutuhan. Dari cerita nenek yang gue dengar, dulu nyokap itu senang banget pas ngelahirin gue. Soalnya punya anak cewek gitu. Sedangkan bokap gue malah biasa-biasa aja. Bahkan gak ada rasa antusiasnya sama sekali. Terus nenek gue lanjut cerita tentang kelahiran adik gue yang kedua. Pas udah tahu yang lahir itu anak cowok, bokap gue happy banget. Katanya sih senangnya melebihi apapun. Sampai-sampai bokap gue langsung loncat-loncat di luar ruangan bersalin. Sekilas ngedenger cerita nenek, gue bisa narik tambang. Benang merah maksudnya. Bahwa kehadiran dan kelahiran gue gak ditunggu-tunggu sama bokap. Soalnya dia gak seantusias ketika adik gue lahir. Singkat cerita, gue tumbuh bareng adik gue. Kita tuh udah kayak temen gitu. Karena dulu meski gue cewek, gue suka banget sepak bola sama layangan. Alhasil, gue jadi akrab sama adik gue. Ada satu kejadian nih waktu SD. Gue kan sama adik gue main. Nah, adik gue iseng banget sama gue. Dia ngambil mainan mobil-mobilan yang gue punya. Masih mending kalau diambilnya buat mainan doang. Mobil-mobilan gue dibanting ke lantai. Asli deh, gue gregetan pengen marah. Akhirnya gue tegur aja tuh. Jangan dong, ini kan mainan gue. Lo kan punya mainan sendiri. Jujur, zaman itu mainan dia lebih bagus dan lebih keren dibandingkan punya gue. Punya dia tuh mobil remote control. Nah, punya gue mah cuma mobil truk plastik yang dikerek-kerek pakai tali rafia. Ngenes gak sih? Nah, kalau dipikir-pikir dia selalu dimanja dan mainannya lebih bagus daripada punya gue. Tapi kenapa sih harus jadi adik yang nyebelin kayak gini? Habis itu dia malah nangis sekenceng-kencengnya. Tang, harusnya yang nangis gue tuh. Terus gue nanya, loh, kok jadi lo yang nangis sih? Dia malah makin menjadi-jadi. Dan kagetnya, gue ketika dengar suara teriakan dari lantai bawah. Siapa yang buat adik nangis? Suara laki-laki dewasa yang cukup nyeremin buat gue kala itu. Siapa lagi kalau bukan bokap? Tanpa nanya atau nyari tahu masalahnya kenapa, bokap langsung nendang dan nempelin gue. Sumpah, itu buat gue kaget. Kalau diinget-inget tuh rasanya sakit banget. Pas kejadian itu, gue cuma bisa nangis. Dan gak sampai di situ, bokap gue juga ngurung di kamar mandi. Dan parahnya lagi, lampunya dimatiin. Gue di situ cuma bisa nangis dan manggil nyokap gue. Mama, Mama, Mama. Setelah gue dikurung, gue dikeluarin. Di situ, gue lupa kelanjutannya. Ya intinya, sampai sekarang bokap masih sering pakai fisik ke gue. Meskipun udah jarang. Sekarang umur gue udah 18 tahun. Hubungan gue sama bokap gak pernah deket. Karena emang gue yang jaga jarak. Kayak tulisan di belakang truk aja. Setelah sekian hal yang terjadi dan kekerasan yang gue alami, gue bisa narik kesimpulan.
Kayaknya gue emang gak dipengenin sama bokap deh. Soalnya dari cara dia ngomong ke gue tuh beda banget. Gak kayak ke adik-adik gue. Apa jangan-jangan gue anak tiri ya? Dan masih baru-baru ini, ada sebuah kejadian yang... ya gitulah. Jadi, tiap malam kebiasaan di rumah gue tuh, kita disuruh masukin motor ke garasi. Terus ya abis itu dikunci stang lah. Seperti biasa, gue pasti nutup lubang kunci motor. Kalian tahu kan, itu juga kebiasaan gara-gara bokap yang ngajarin. Jadi ya waktu itu gue refleks aja nutup tuh lubang kunci. Dan gue juga mikir, gak bakal ada yang keluar rumah pakai nih motor. Abis itu gue langsung cus ke kamar, bermain santuy sambil mantengin tweet kecantikan di timeline Twitter. Gak lama kemudian, pintu gue diketuk. Bokap manggil gue dari luar. "Kak, tolong bantuin papa bukain sang motornya." Wait, ada apaan nih? Wah gila, gue panik dong. Gue pikir mungkin si lubang kunci tuh macet, jadi gak bisa dicolok. Gue lari keluar dan gue denger bokap gue teriak-teriakan kayak Tarzan. Gue langsung nanya, "Kenapa motornya, Pak?" Dia langsung ngegas, "Kenapa dikunci kayak gitu sih motornya, ha?" Terus gue langsung coba buka dan ternyata gampang banget. Lah, ini bisa kok, Pak. Gue nunjukin ke dia. Dia malah nyolot ke gue. "Ini parkirnya kan di rumah. Ngapain sih kayak gitu?" Terus gue jawab, "Loh, kan biasanya dikuncinya kayak gitu juga, Pak. Itu juga papa yang ngajarin gue tutup lubangnya." Bokap gue malah ngebentak, "Kan papa nggak bisa lihat jadinya." Lah, gue langsung tensi dong. "Loh, kok papa malah nyalain Tata sih? Itu kan bisa segampang itu. Yang nggak bisa lihat kan papa. Ngapain jadi nyalain orang? Apa salahnya sih, Pak, ngomong baik-baik? Nggak perlu pakai nada tinggi gini." Gue malah ikutan emosi. Tanpa babi bu, bokap langsung smackdown gue. Gue langsung jatuh ke bawah. Dan gue teriak, "Ngapain papa jadi kasar sih? Nggak usah kayak gitu kayak ke cewek." Jujur, gue ngerasa ini semua bukan salah gue. Jadi, gue ladenin aja tuh tiap bokap gue marah. Gak mungkin lah gue yain aja. Gue bilang lagi tuh ke bokap, "Gak usah nyalain orang. Orang papa sendiri yang gak lihat. Tata juga gak bakalan tahu kalau papa mau keluar." Tanpa dosa, dia langsung nendang gue. Sumpah, itu untung ada nyokap. Kalau gak ada nyokap, mungkin gue udah mati dikeroyok anjing. Suasana jadi kacau banget. Gue dipisahin tuh sama nyokap. Dan nyokap minta gue ke kamar biar gak makin panjang nih urusan. Dan bikin keselnya lagi, di saat gue mau balik ke kamar, gue dilempar helm sama dia. Untung sih gak kena. Refleks gue bilang ke bokap, "Dasar gila." Karena masalah sepele kayak gitu aja, dia bisa hilang akal dan otaknya. Bukan karena masalah stang motor dikunci, tapi masalahnya tuh dari dia. Gak tau lagi deh, gue sekecewa itu ke dia. Pasti di luar sana banyak yang anak senasib kayak gue. Buat orang tua yang nonton cerita ini, kalian harus berpikir untuk tidak melakukan hal yang sama ke anak kalian. Karena kami juga merasakan sakit mental dan fisik. Dan itu menimbulkan trauma di kehidupan kami. Kalau kalian punya cerita unik dan ingin dibuatin animasi menarik kayak gini, kalian bisa kirim email di bawah ini ya. Oh iya, jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel Gua Punya Cerita.